dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat mengetahui alasan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, dapat menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Yang ketiga, dapat menunjukkan perasaan dan pengalaman mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau ibadah di sekolah. Selanjutnya, dapat menjelaskan makna persembahan dalam ibadah Kristen. Dapat menyebutkan jenis persembahan kepada Tuhan. Dan dapat menunjukkan sikap hidup yang memberi dengan rela dan sukacita. Dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai yang ke-9 dikisahkan tentang persembahan dengan rela dan gembira yang dilakukan oleh Raja Daud dan bangsa Israel. Raja Daud mengumpulkan persembahan berupa emas, perak, tembaga, kayu, permata, dan lain-lain untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Daud yang merancangnya, namun yang melaksanakan pembangunannya adalah Salomo, putra Daud. Persembahan yang diberikan Daud bersama bangsa Israel menunjukkan wujud kerjasama dalam melakukan kebaikan secara bersama. Persembahan yang diberikan Raja Daud berupa 3.000 talenta emas dan 3.000 talenta perak. Tahukah kalian, 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Raja Daud dan bangsanya memberi dengan rela hati dan bergembira. Mereka tahu bahwa apa yang mereka berikan berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan untuk pembangunan bait Allah. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-15 dikisahkan tentang jemaat Korintus yang mengumpulkan persembahan untuk menolong jemaat di Yerusalem yang mengalami kemiskinan dan kesusahan. Surat yang diberitahukan kepada jemaat di Korintus untuk memberi dengan rela kepada jemaat yang membutuhkan pertolongan ditulis oleh Rasul Paulus. Memberi dengan rela dan sukacita akan membawa berkat. Bentuk persembahan dapat berupa uang, barang, dan kebaikan yang kita lakukan. Persembahan yang diberikan ke gereja digunakan untuk biaya pelayanan. Contoh biaya pelayanan. Yang pertama, biaya pembangunan gereja. Yang kedua, biaya operasional gereja seperti untuk membayar listrik, air, telepon, dan sebagainya. Persembahan kasih untuk hamba Tuhan yang melayani. Kegiatan-kegiatan sosial, dan masih banyak lagi. Syarat-syarat memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, memberi dengan sukarela atau kerelaan hati, artinya datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh, tidak ada tekanan, tidak karena ingin dipuji atau dihormati orang lain. Yang kedua, memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan, artinya kita tidak merasa berduka atau merasa kekurangan dan tidak karena paksaan ketika kita memberi kepada Tuhan. Memberi dengan sukacita, artinya kita memberi dengan hati yang gembira sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Makna persembahan dalam ibadah Kristen. Yang pertama, tanda pengakuan. Dengan memberi persembahan, kita mengaku bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, tanda syukur dan terima kasih. Dengan memberi, kita mengakui bahwa kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Sebagian kita kembalikan kepada Tuhan, dan sebagai tanda syukur dan ucapan terima kasih. Tanda kasih dan kemurahan Tuhan. Yesus sudah memberikan dirinya bagi kita, menjadi teladan dalam hal pengorbanan dan kemurahan hati yang patut kita ikuti. Jenis-jenis persembahan.
Yang pertama, persembahan syukur. Dapat diberikan pada saat tahunan ataupun bulanan. Yang kedua, persepuluhan. Yang ketiga, persembahan buah sulung. Yang keempat, persembahan Paskah dan Natal. Selanjutnya, persembahan ujung tahun atau tahun baru. Ya, kesimpulan pelajaran 6 kali ini adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini berasal dari Tuhan. Tuhan memberikannya melalui pekerjaan orang tua atau pemberian orang lain kepada kita. Sepantasnya kita meneruskan kebaikan dan berkat itu kepada orang lain melalui persembahan yang kita beri di gereja atau langsung kepada orang yang membutuhkan. Kita memberi kepada Tuhan sebagai wujud terima kasih kita kepadanya. Berilah dengan hati rela dan sukacita, dan Allah akan semakin mengasihimu. Demikian pelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga kalian dapat memahami makna ibadah yang berkenan kepada Allah.